Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Adik-adik Madrasah Sanawiyah Sunan Pangandaran, siswa-siswi MTS Sunan Pangandaran yang kami banggakan, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari mata pelajaran fikih bab sholat jamak dan qashar dan sholat dalam keadaan darurat. Yang pertama kami sampaikan tentang pengertian sholat jamak. Sholat jamak menurut bahasa berarti mengumpulkan, sedangkan sholat jamak menurut istilah adalah mengumpulkan dua sholat wajib yang dikerjakan dalam satu waktu. Berikutnya, sholat itu ada 5 waktu. Sholat fardu ada 5 waktu, yaitu sholat duhur, sholat asar, maghrib, isya, dan subuh. Dalam hal ini yang boleh dikerjakan dengan cara jamak adalah zuhur, asar, maghrib, dan isya. Itu pun cara menggabungkannya juga tidak boleh semaunya. Ada aturan yang harus diperhatikan, yaitu zuhur digabungkan dengan asar atau dijamak dengan asar, kemudian maghrib dijamak dengan isya. Tidak boleh ditukar zuhur dengan maghrib, asar dengan isya, atau yang lain. Artinya penggabungan itu sudah ada ketentuannya, yaitu zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Berikutnya, cara menjamak atau macam-macam jamak itu dibedakan, digolongkan menjadi dua atau dikerjakan dalam dua waktu, yaitu dengan cara jamak takdim dan jamak takhir. Jamak takdim itu menggabungkan dua sholat pada waktu sholat yang pertama. Misalnya tadi ada zuhur dengan asar, maka waktu sholat yang tiba lebih dulu adalah waktu sholat zuhur. Maka kalau kita mengerjakan sholat jamak takdim zuhur dengan asar, maka dikerjakan di waktu zuhur. Demikian juga dengan maghrib dan isya. Ketika kita jamak takdim maghrib dan isya, maka dikerjakan di waktu maghrib. Lalu jamak takhir itu menggabungkan dua sholat pada waktu sholat yang kedua. Misalnya tadi ada zuhur dengan asar, maka kita mengerjakannya di waktu asar. Ataupun maghrib dengan isya, kita mengerjakannya di waktu isya. Berikutnya, sholat dalam keadaan darurat. Apa itu sholat dalam keadaan darurat? Yaitu sholat yang tidak bisa dikerjakan secara normal sesuai dengan ketentuan sholat normal pada umumnya. Macam-macam sholat dalam keadaan darurat itu ada sholat dalam kendaraan dan sholat bagi orang yang sakit. Bagi orang yang sakit nanti digolongkan bisa dengan cara duduk atau dengan tidur pada lambung, kemudian atau miring ya maksudnya. Kemudian yang ketiga adalah dengan cara terlentang atau menghadap ke atas. Kalau bahasa Jawanya melumah. Berikutnya, cara sholat dalam kendaraan. Ya, jika di atas sebuah kendaraan seseorang bisa sholat sambil berdiri, bisa rukuk, bisa sujud dan menghadap ke kiblat, maka dia boleh sholat wajib di atas kendaraan tersebut seperti orang yang sholat di kapal misalnya. Kemudian bersuci. Bagaimana cara bersucinya? Kalau dia mampu berwudu, maka dia berwudu. Namun bila tidak memungkinkan menggunakan air karena keterbatasan air, maka boleh bertayamum. Jika di atas sebuah kendaraan seorang tidak memungkinkan sholat sambil berdiri dan menghadap kiblat, maka cukup sholatnya dengan maka cara sholatnya adalah dengan duduk semampunya. Jika di atas kendaraan mampu sholat sambil menghadap kiblat, maka wajib sholat dengan menghadap kiblat meskipun sambil duduk. Namun jika tidak memungkinkan untuk menghadap kiblat, dia bisa sholat dengan menghadap sesuai dengan arah kendaraannya. Lalu pada waktu takbiratul ihram hendaklah menghadap kiblat. Seterusnya dapat menghadap sesuai dengan arah tujuan kendaraan atau laju kendaraannya. Ketentuan yang di atas tadi itu adalah untuk sholat wajib. Adapun sholat sunnah itu pun dilakukan dengan duduk dan tidak menghadap kiblat meskipun dia mampu secara keadaan maupun artinya dia tidak
ada kekhawatiran ketika berdiri. Lalu berikutnya adalah cara sholat bagi orang yang sedang sakit. Cara sholat bagi orang yang sedang sakit itu bisa dikerjakan dengan cara duduk. Bagaimana caranya? Yaitu duduklah seperti duduk di antara dua sujud, seperti pada saat kita tasyahud awal. Kemudian bersedekap, membaca doa iftitah, membaca Fatihah, dan membaca surat pendek yang lain. Kita bisa lihat pada gambar di samping, ya, posisi orang yang sedang duduk sambil bersedekap. Kemudian rukuk, yaitu dengan duduk membungkukkan badan, kemudian membaca tasbih rukuk sebagaimana biasanya. Bisa kita lihat juga pada gambar berikutnya, yaitu ada orang yang sedang duduk dalam posisi duduk iftirash atau duduk di antara dua sujud, kemudian membungkukkan badannya. Lalu i'tidal dengan duduk kembali. Berikutnya sesudah itu sujud sebagaimana sujud biasa dengan membaca tasbih. Kemudian menyempurnakan rakaat yang kedua sebagaimana rakaat yang pertama. Lalu bagi orang yang sakit, sholat dengan cara berdiri tapi tidak bisa rukuk atau sujud. Jadi sakitnya itu mungkin di bagian punggung, ya, atau bagian punggung dan kaki, sehingga dia bisa tidur, bisa berdiri namun nggak bisa duduk. Orang yang mau berdiri namun tidak mampu untuk rukuk atau sujud, ia tetap wajib berdiri. Ia harus sholat dengan berdiri dan melakukan rukuk dengan menundukkan badannya. Bila ia tidak mampu membungkukkan punggungnya sama sekali karena mungkin sakit, ya, punggungnya kaku misalnya, maka cukup dengan menundukkan lehernya saja, kemudian duduk lalu menundukkan badan untuk sujud dalam keadaan duduk dengan mendekatkan wajahnya ke tanah sebisa mungkin. Lalu sholat dengan duduk. Jika sholat dengan duduk boleh dilakukan dengan berbagai posisi duduk, tapi yang lebih utama adalah dengan duduk iftirashi seperti ketika kita tasyahud awal. Sedangkan rukuk sholat yang lain dilakukan seperti orang yang sehat, termasuk rukuk dan sujudnya. Hanya saja apabila tidak mampu untuk rukuk secara sempurna, maka rukuk dilakukan dalam keadaan duduk dengan cara membungkukkan kepala sekira kening sejajar dengan kedua lutut atau sejajar dengan tempat sujud, dan sujud dilakukan secara sempurna. Bila tidak mampu, maka dengan membungkukkan kepala sekira posisi kepala saat sujud lebih rendah dibanding saat mengerjakan rukuk. Sholat dengan tidur miring. Sholat dilakukan dengan tidur miring, maka sunnah memakai sisi lambung sebelah kanan dan posisi kepala berada di sebelah utara. Seperti halnya sholat dengan posisi duduk, sholat dengan posisi ini juga harus melakukan rukun sholat yang lain seperti orang sehat. Untuk rukuk dan sujud bila tidak bisa dilakukan dengan sempurna, maka bisa dilakukan dengan isyarah kepala, yaitu isyarah kepala untuk sujud, yaitu lebih rendah dibanding isyarah untuk rukuk. Ya, bisa kita lihat pada gambar di samping. Posisi yang atas, ya, posisi orang yang sedang berbaring miring, kemudian kepala di sebelah utara, kaki di sebelah selatan, badannya miring ke arah kiblat. Kemudian sholat dengan terlentang, yaitu melumah kalau bahasa Indonesianya, ya. Bila sholat dilakukan dengan terlentang, maka posisi kepala wajib sedikit diangkat. Hal ini agar kepala dan sebagian dada dapat menghadap ke arah kiblat. Sedangkan untuk rukuk dan sujud dilakukan dengan isyarah kepala bila tidak mampu dilakukan secara sempurna. Dan yang harus diperhatikan di sini adalah isyarah kepala untuk sujud harus lebih rendah dibanding isyarah untuk rukuk. Juga bisa kita perhatikan pada gambar di samping, itu posisi kepalanya berada di sebelah timur, kemudian kakinya berada di sebelah barat, lalu kepalanya diganjal dengan bantal supaya menghadap ke arah kiblat. Lalu sholat dengan isyarah mata dan sholat dalam hati.
Saat kondisi seseorang benar-benar kritis dan yang bisa digerakkan hanya matanya, maka semua rukun sholat dikerjakan dengan isyarah mata selagi dia masih dalam keadaan sadar. Artinya di sini kita bisa mengambil satu kesimpulan bahwa sholat itu tidak boleh ditinggalkan dalam keadaan apapun kecuali bagi orang-orang yang dilarang sholat, seperti sedang haid, sedang nifas, dan sebagainya. Namun untuk orang-orang yang masih mampu untuk sholat dan tidak ada larangan baginya untuk mengerjakan sholat, sesakit apapun dalam keadaan apapun, selagi kita masih dalam keadaan saja sadar, maka wajib mengerjakan sholat. Berikutnya, bagaimana cara sholat dengan tidur pada lambung? Yang pertama, hendaklah berbaring dengan di atas lambung kanannya atau tidur miring membujur ke selatan. Ya, jadi kepala di utara, kaki di selatan. Kemudian telinga sebelah kanan tertindih kepala bagian kanan. Adapun perut, dada, kaki menghadap ke kiblat. Kemudian niat dan takbiratul ihram lalu membaca bacaan seperti biasanya ketika kita sholat. Untuk melakukan rukuk dan sujud cukup dengan anggukkan kepala dan ke depan pelupuk mata. Jika tidak bisa, maka gunakan dalam hati selama kita masih sadar. Demikian pula dilakukan hingga rakaat berikutnya dan salam. Lalu cara sholat dengan terlentang, bagaimana caranya? Yaitu dengan cara tidur terlentang, kepala ditinggikan dengan bantal, kemudian muka diarahkan ke kiblat dengan posisi kepala di sebelah utara, kepala di sebelah timur, kemudian kaki di sebelah barat. Kemudian berniat sholat sesuai dengan sholat yang diinginkan. Lalu untuk melakukan rukuk sujud cukup dengan kedipan mata saja. Jika tidak bisa gunakan dalam hati selama masih sadar. Adapun bacaannya adalah seperti dalam bacaan sholat biasa sampai selesai atau hingga salam. Demikian adik-adik sekalian untuk pelajaran fikih pada kesempatan kali ini. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya dengan materi yang selanjutnya. Kami akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma fiq illa qawmi thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.